Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Marcelina, Nadira Ananda Pratiwi, Nindi Juwani Fauziah. Saya Pupuk Febianti. Saya Putri Sakinah. Reni Apriliani. Saya Utami Rahmawati. Wafa Nurifkiah. Saya Yusri Fauzan. kelompok 5 akan menyajikan video berupa dokumenter mengenai kondisi lingkungan sekitar, terutama dalam rumah kami pribadi yang kami tempati setiap harinya. Dalam rumah terdapat satu tempat yang menghasilkan sampah terbesar, yaitu dapur. Dapur ini dapat menghasilkan sampah organik atau sampah dapur setiap harinya. Sampah ini jika kita biarkan atau kita buang ke TPA akan menimbulkan penumpukan sampah serta pertumbuhan bakteri di dalamnya. Dengan hal ini kita merefleksikan suatu masalah tersebut untuk dijadikan kebermanfaatan jika dikembalikan kepada lingkungan. Nah, dengan itu kami membuat suatu produk yang dihasilkan dari sampah organik dapur sehingga dapat dimanfaatkan kembali ke lingkungan, yaitu pupuk organik cair. Pembatasan aktivitas dari sektor komersil seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan pariwisata dianggap dapat mengurangi produksi sampah. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di ibu kota misalnya, Pernahkah kalian mendengar kata sampah? Sebagian besar orang pasti tahu tentang kata ini, karena sampah adalah kata yang sangat familiar untuk kita. Baik secara sadar atau tidak, setiap harinya kita bersentuhan dengan sampah. Sampah ini merupakan material yang tidak diinginkan dalam suatu proses, dan jika dibiarkan saja akan mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi karena pencemaran seperti polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Sampah berasal dari beberapa jenis, salah satunya adalah sampah rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran dan buah-buahan. Berdasarkan data Sustainable Waste Indonesia 2018, 64 juta ton sampah dihasilkan per tahun. Dari nilai tersebut, 60%-nya bersumber dari rumah tangga. Dengan adanya pandemi saat ini yang mengharuskan kita semua untuk diam saja di rumah, ternyata menyebabkan sampah rumah tangga yang dihasilkan semakin meningkat. Tapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum sadar mengenai bahaya sampah ini. Masyarakat lebih memilih untuk membuangnya langsung daripada mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai cara mengelola sampah membuat masyarakat lebih memilih untuk membakar sampah tersebut. Yang banyak, orang tidak ketahui ternyata pembakaran tersebut bahaya bagi kesehatan dan udara pada lingkungan. Sampah yang dibakar akan menghasilkan bahan kimia yang memuai ke udara serta memicu polusi. Karbon monoksida dan formaldehida atau formalin adalah dua zat utama hasil pembakaran yang paling banyak memicu penyakit pernafasan. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada konsep angkut, buang, lalu selesai. Pengelolaan ini seharusnya melibatkan semua pihak. Kita semua bertanggung jawab untuk mengurangi sampah tersebut dengan berbagai inovasi sebagai bentuk dari perlindungan terhadap bumi tercinta ini. Melihat hal tersebut, kelompok kami menginisiasi pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk cair. Program ini bertujuan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah yang ternyata dapat berguna untuk kehidupan bila diolah dengan baik. Selain itu, pupuk cair yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Pupuk ini dapat kita buat dengan langkah sebagai berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, untuk hasil penghematan kali ini yaitu berupa pupuk cair yang telah kami buat sebelumnya. Nah, untuk itu kami akan memberikannya ini kepada ibu-ibu yang ada di sana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu lagi apa ya, Bu? Lagi nanam ini pohon rawat. Wah, tanaman Ibu tampaknya bagus-bagus sekali ya, Bu ya? Gampang dirawat. Nah, ngomong-ngomong, Ibu suka pakai pupuk apa sih, Bu? Pupuk kandang, Dek. Oh gitu ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu belum kalau misalkan sekarang ini ada pupuk cair yang ramah lingkungan, Bu? Nggak tahu, Dek. Ibu tahunya pupuk kandang ini aja. Nah, kebetulan Ibu, saya bawa hasil pupuk cair yang telah kami olah dari sisa-sisa bahan-bahan atau makanan yang ada di rumah tangga. Silakan, Bu, ini dicoba. Coba ya, Dek ya. Iya, Bu. Bagus enggaknya? Mudah-mudahan bagus ya, Bu ya. Iya. Makasih ya, Dek ya. Iya, Bu. Nih, coba dulu Dek ya. Iya, Bu. Nih, makasih Dek lah. Udah ya. Mulainya. Enggak, Bu, ini silakan buat Ibu aja. Saya kasih buat Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya, iya. Ya, Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya mau nanya nih, kamu tahu nggak apa itu pupuk organik cair? Belum tahu jelas. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini salah satu pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makanan atau sayuran yang tidak terpakai. Nah, gunanya yaitu untuk menyuburkan tumbuhan atau tanaman tersebut. Nah, jadi sekarang apa nih pendapat kamu tentang pupuk organik cair ini? Bagus, dapat memanfaatkan limbah makanan juga, terus ramah lingkungan juga. Ya, jadi makasih ya. Apakah Ibu sudah mengetahui apa itu pupuk cair? Saya belum mengetahui. Di sini ada salah satu contoh pupuk cair yang terbuat dari sisa makanan dan sisa sayuran yang dibiarkan dan difermentasi. Biasanya jika di rumah Ibu ada sisa sayuran atau makanan, apa yang akan Ibu lakukan? Biasanya saya buang karena jika disimpan terlalu lama akan mengeluarkan bau yang bersih. Apakah Ibu sudah mengetahui jika sisa sayuran bisa dijadikan pupuk? Saya belum mengetahuinya. Yang saya tahu hanyalah pupuk-pupuk yang biasa dijual di warung di pasar-pasar. Apa tanggapan Ibu tentang pupuk cair ini? Menurut saya pupuk cair ini sangatlah bagus manfaatnya. Selain untuk menumbuhkan tanaman-tanaman saya, juga bisa memanfaatkan sayuran sisa makanan saya dan menghemat akan pengeluaran biaya pupuk yang biasa saya di pasar. Setelah mengetahui hal ini, apakah Ibu juga tertarik untuk membuatnya? Oh iya, saya sangat tertarik akan pupuk cair ini karena saya bisa membuat pupuk sendiri dengan memanfaatkan sayuran makanan sisa di rumah saya, dan saya bisa membuatnya sendiri. Ibu, saya ada pupuk organik cair yang bisa digunakan untuk tanaman. Sebelumnya mau nanya nih, Ibu tahu gak pupuk cair organik itu apa? Belum tahu, nggak tahu. Biasanya apa sih yang Ibu lakukan kalau ada makanan sisa atau sisa sayuran yang sudah tidak terpakai? Dibuang aja, ngotorin. Apakah Ibu udah tahu kalau misalnya sisa makanan atau sayuran itu bisa dijadiin pupuk? Belum. Nah, pupuk organik cair ini terbuat dari sisa-sisa makanan atau sisa sayuran yang sudah tidak terpakai. Bagaimana nih tanggapan Ibu tentang adanya pupuk cair organik ini? Bagus, bisa mengurangi sampah yang ada, terus bisa bermanfaat juga. Terima kasih Ibu atas waktunya.
Meningkatnya jumlah limbah yang ada sejalan dengan tingkat abai manusia terhadap limbah yang dihasilkan oleh sampah dapur. Dengan hal ini, kami sebagai mahasiswa kimia perlu melakukan peran kami sebagai agent of change. Kami ingin melakukan perubahan terhadap pola pandang masyarakat mengenai sampah. Sampah bisa membawa kebaikan bila kita dapat mengelolanya dengan baik. Sebagai khalifah di muka bumi, kita memiliki tugas untuk terus belajar dan mengedukasi diri. Hal itu juga berlaku pada sampah. Kita harus terus mengedukasi diri kita tentang bagaimana cara mengolah sampah yang baik, sehingga nantinya itu akan memberi perubahan kepada alam kita tercinta. Kita dapat memulainya dalam lingkungan terkecil seperti keluarga. Bagi orang-orang yang sudah tahu cara mengolah sampah, mari kita mulai untuk mengolahnya dengan baik untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Jika lingkungan kecil kita melakukannya secara terus-menerus, bukan tidak mungkin jika sampah rumah tangga yang dihasilkan akan berkurang. Dan harapan kedepannya, semoga orang-orang yang berada di sekitar kita dan juga keluarga yang berkaitan dengan kita melakukan hal yang sama juga. Jika banyak orang yang sudah aware atau sadar terhadap cara mengolah sampah, akan banyak manfaat yang kita peroleh, mulai dari sampah yang berkurang, biaya kita terhadap kebutuhan pun akan berkurang. Contohnya, pada saat kita mengelola sampah menjadi pupuk, kita dapat menekankan biayanya daripada kita harus membelinya. Harapan kami, semoga lebih banyak orang yang peduli terhadap lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sampah kita, tanggung jawab bersama.